dan juga cerita menarik. Namanya aja wanita ya, pasti tentang wanita. Museum Pergerakan Wanita Indonesia ada saya sebut di Jalan Solo. Iya. Tapi tepatnya di mana Mbak Susan ini? Nah, pasti untuk yang di Jogja semua pada tahu ya, kalau di Jalan Solo itu ada beberapa bangunan-bangunan, tetapi ini jarang sekali orang-orang tahu ada Museum Pergerakan Wanita Indonesia. Nah, ini ada di Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 88, Demangan Baru, Kecamatan Gondokusuman, Sleman, Yogyakarta. Nah, itu ada di sampingnya UIN dan juga Hotel Grand Mercure, Mas. Kalau Anda Star Lovers yang penasaran, sebenarnya ini lebih gampangnya cari aja Gedung Wanita. Nah, Gedung Wanita di Jalan Solo itu, nah disitulah ada Museum Pergerakan Wanita Indonesia yang ternyata menjadi saksi sejarah panjang terkait dengan kenapa kemudian di tanggal 22 Desember 2022 dan sebelum-sebelumnya adalah kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Mbak Susan, kita sedikit flashback tentang di tanggal 22 Desember puluhan tahun yang lalu. Itu ada apa sih Mbak Susan? Nah, pasti penasaran ya, kenapa jatuhnya di tanggal 22 Desember. Jadi begini Mas, bermula dari Kongres Perempuan pertama yang diselenggarakan di Jayadipuran, Yogyakarta, Hindia Belanda, yang saat ini namanya Indonesia ya. Nah, karena kita dulu belum merdeka. Nah, dimulai pada Sabtu malam 22 sampai 25 Desember 1928, dihadiri lebih dari 1.000 orang. Nah, kongres ini diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan juga Sumatera, serta beberapa organisasi kaum laki-laki yang bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan dan juga pernikahan, Mas. Jadi itu adalah pencetus lahirnya Hari Ibu, untuk menghormati ibu dan juga perempuan, begitu. Oke, sejarahnya seperti itu. Kemudian akhirnya muncullah sebuah gagasan untuk diwujudkan dalam bentuk museum untuk mengenang dan biar anak-anak muda dari zaman ke zaman itu bisa mengenal sejarah panjang. Kita ngomongin tentang Museum Pergerakan Wanita Indonesia. Iya, benar sekali Mas. Maka dari kejadian Kongres Perempuan pertama itu didirikanlah Museum Pergerakan Wanita Indonesia itu untuk mengenang kejadian atau peristiwa yang sudah berlalu dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Maka lahirlah Museum Pergerakan Wanita Indonesia, yang salah satu ceritanya itu ada Kongres Perempuan pertama atau Hari Ibu tersebut, Mas. Oke, Museum Pergerakan Wanita Indonesia ini ada semenjak kapan nih Mbak Susan? Oh ya, jadi tanggal 22 Desember 1958 itu peletakan batu pertama oleh Ibu Sukonto. Kemudian itu masih berproses dan pada tanggal 22 Desember 1983 resmi dibuka oleh Presiden Soeharto. Oke, sudah cukup lama keberadaan museum ini. Kemudian saya penasaran juga apa yang kemudian kalau misalnya saya ajak anak-anak saya ataupun keponakan untuk datang ke Museum Pergerakan Wanita Indonesia yang ada di Jalan Solo ini, apa yang kemudian kita bisa saksikan? Tentunya di sana itu banyak sekali cerita-cerita. Bahkan sebelum ada Kongres Perempuan pertama, sebenarnya itu sudah ada pencetus-pencetus perempuan yang luar biasa. Di sana nanti kita anak-anak dan juga segala usia bisa belajar tentang pahlawan-pahlawan perempuan seperti R.A. Kartini yang menjadi ikon ya. Kemudian ada Cut Nyadin, Cut Mutia, Marta Kristina Tiahahu dan masih banyak lagi. Nah, di sana kita belajar untuk mengenal perjuangan dan juga spiritnya, Mas, ternyata masih dapat kita terapkan di zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu aja bisa, sekarang pasti lebih bisa, begitu Mas. Spirit zaman dulu yang bisa diterapkan di zaman sekarang ini, Mbak Susan. Mbak Susan kan juga perempuan wanita gitu kan. Nah, apa yang kemudian bisa disampaikan kepada pendengar kita Star Lovers terkait dengan spirit perjuangan zaman dulu yang masih aktual untuk sekarang ini? Baik, mungkin ada beberapa dari zaman merdeka dan juga pramerdeka gitu, masih banyak perempuan-perempuan yang berjuang ya Mas ya. Spirit-spirit yang bisa kita terapkan saat ini adalah rasa perjuangannya. Ada juga yang kalau zaman sekarang berarti kan versinya sudah berbeda, tidak untuk melawan penjajah lagi, tetapi untuk melawan diri sendiri, untuk mengatasi rasa malas, begitu ya Mas ya. Nah, mungkin ada di wanita-wanita di bidang pendidikan, ada di bidang kesehatan atau di bidang lain-lain, spiritnya itu masih bisa kita
masih bisa ditularkan di zaman sekarang seperti itu. Seperti R.A. Kartini itu dia ingin agar perempuan-perempuan itu pintar, maka dia bergelut di dunia pendidikan seperti itu. Nah, saya tahu juga, saya baca-baca profilnya Mbak Susan ini adalah juga perempuan yang menggeluti dunia pendidikan. Spirit pendidikan sekarang ini kayak apa sih, Mbak? Oke, spirit pendidikan sekarang ini kita kembali lagi ke kurikulum merdeka, Mas. Seperti itu. Jadi kan ada dulu kurikulum 2004, kurikulum 2013, dan sekarang ini kita kembali lagi ke kurikulum merdeka, di mana anak itu tidak zamannya untuk dihukum, dipecut, seperti itu ya. Beda sekali. Tetapi bagaimana anak itu belajar untuk mengakui kalau misalnya dia bersalah, dia mengakui kesalahan. Kesalahanmu ada di mana? Kalau seperti itu berarti apa yang harus konsekuensi apa yang pantas untuk kamu lah, seperti itu. Jadi anak itu bisa belajar. Jadi anak itu tidak tertekan dengan aku mau belajar karena nanti kalau nggak belajar nanti dimarahin sama gugur lah, seperti itu. Ini kembali lagi ke situ ya. Belajar dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya, bahwa menjadikan pendidikan itu sebagai taman siswa, taman untuk bermain, untuk belajar, bukan kita masuk ke sekolah seperti masuk di penjara, tank habis itu menunggu pulang lah, seperti itu. Kita kembali ke koleksi museum yang ada di Museum Perjuangan Wanita ini. Iya. Selain tadi profil-profil tokoh-tokoh wanita yang punya kontribusi yang sangat luar biasa untuk perjuangan bangsa Indonesia, apalagi yang kemudian bisa disaksikan? Apakah kemudian ada potongan-potongan sejarah terkait dengan kongres pertama yang diselenggarakan di puluhan tahun yang lalu? Iya. Apakah kita juga bisa menyaksikan di sana ini, Mbak Susan? Iya, ada Mas di sana. Tentunya di sana nanti akan ada beberapa artikel-artikel tentang Kongres Perempuan pertama dan juga foto-fotonya ya. Jadi kan nanti kita bisa melihat langsung, bahkan juga ada filmnya Mas, tapi direka ulang seperti itu. Jadi kita bisa melihat jadi 100 tahun yang lalu itu ketika terjadi Kongres Perempuan pertama itu di Jayadipuran itu seperti apa, itu ada Mas. Nah, untuk yang penasaran bisa langsung saja ke Museum Pergerakan Wanita Indonesia ya. Nah, untuk koleksi-koleksi unggulan itu kita ada mesin ketik Mas, mesin ketik zaman dahulu sekali ya, yang masih cetok-cetok ya, seperti itu ya. Itu pernah digunakan oleh Ibu Sri Mangun Sarkoro saat menjadi ketua panitia peringatan seperempat abad Pergerakan Wanita Indonesia tahun 1953. Kemudian di sana juga ada koleksi Panji Hari Ibu. Itu seperti bendera warna merah batas seperti itu ada simbol, ada tulisan Merdeka Melaksanakan Dharma. Karena ketika perempuan diberi kebebasan, maka perempuan itu bisa bisa lebih unggul sih enggak ya daripada laki-laki, bisa setara seperti itu. Karena pada zaman dulu itu memang perempuan itu pada kenyataannya itu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi lah itu. Kemudian di sana juga ada gambar melati dan kuncup, itu yang melambangkan kasih sayang ibu juga anaknya yang tidak terpisahkan. Kemudian di sana juga ada proyektor film Mas, yang masih dahulu kala, karena itu keluaran tahun 50-an itu dari Jerman, itu digunakan untuk pemutaran film Gedung Monumen. Jadi waktu pembangunan tersebut. Dan juga ada timbangan surat yang dapat sumbangan kita dari wanita Indonesia yang waktu itu ada di Suriname, dan tentunya masih ada banyak sekali Mas. Oke, ada banyak yang bisa disaksikan, dan itu akan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kemudian para ibu pada zaman dulu itu sudah berjuang untuk bangsa Indonesia. Iya, bahkan di Museum Pergerakan Wanita Indonesia itu juga ada waktu itu ada pelatihan ya untuk calon-calon kader pemimpin ya. Pelatihannya itu ada pelatihan mencuci yang benar, memasak, kemudian latihan pidato lah, seperti itu diajarkan Mas. Begitu, agar kita siap. Oke, museum kan di Jogja ada banyak, kemudian termasuk salah satunya adalah Museum Pergerakan Wanita Indonesia yang ada di Jalan Solo ini. Mbak Susan, saya penasaran dengan kunjungan ya. Selama ini banyak mengunjungi museum ini adalah dari pelajar atau seperti apa ini? Iya, kalau kunjungannya itu banyak dari pelajar Mas, dari SMP, SMA, anak-anak juga ada. Tetapi paling banyak itu juga ibu-ibu Mas. Biasanya seperti itu, dari Dharma Wanita, kemudian dari dinas yang piknik bareng lah, seperti itu. Banyak sekali yang datang ke Museum Pergerakan Wanita untuk penasaran
seperti itu. Apa sih isi dari Museum Pergerakan Wanita Indonesia? Apalagi sekarang di Dinas Kebudayaan DIY itu ada program WKM atau wajib kunjung museum, di mana nanti sekolah-sekolah yang sudah mendaftarkan diri dan nanti bisa diajak ke museum, salah satunya Museum Pergerakan Wanita Indonesia itu, Mas. Yang paling kemudian paling banyak menyedot perhatian dari para pengunjung di museum ini apa nih? Yang paling banyak penasaran gitu ya. Kalau saya lihat dan saya amati itu, mereka itu tertarik karena zaman sekarang kan sudah berbeda ya. Mereka tertarik dengan spot-spot foto, Mas, seperti itu. Ya, jadi mereka itu tertarik, wah aku mengidolakan R.A. Kartini. Di tempat kami ada lukisan besar sekali tentang R.A. Kartini. Kemudian mereka berfoto bersama-sama di situ. Terus saya tertarik kepada Cut Nyak Di. Di sana ada patung Cut Nyak Di, mereka berfoto seperti itu. Jadi dari mata turun ke hati, kemudian baru mereka penasaran, ini ceritanya seperti apa, Mbak? Apakah benar seperti ini? Begitu. Kalau dari anak-anak sekolah, apa yang kemudian mereka paling pengen tahu yang mana nih? Paling kepo yang sebelah mana ini? Kalau anak-anak sekolah itu tergantung usia ya, Mas ya. Ada yang dari SD, SMP, SMA. Biasanya kalau SD itu masih suka pelayon, foto-foto untuk cerita mungkin mereka masih belum bisa menangkap ya. Tapi kalau yang sudah dewasa, sudah usia SMA terus kuliah gitu, mereka itu lebih tertarik ke sejarah perjuangannya, begitu, Mas. Oke. Baik, untuk Anda Star Lovers yang bergabung di 101,3 Star FM ataupun juga sedang menyaksikan kami di live streaming starjuja.com, terima kasih. Anda boleh gabung di pagi kali ini di 081 862 1013. Saya masih bersama dengan Mbak Susan, Duta Museum dari Museum Perjuangan Wanita Indonesia. Ada banyak hal yang kemudian bisa kita gali terkait dengan perjuangan wanita, pergerakan wanita, kemudian kiprah wanita di dulu dan sekarang ini, termasuk bagaimana kemudian kiprah itu bisa direfleksikan dalam konteks kekinian. Saya akan bersama dengan Mbak Susan, Duta Museum. Saya juga penasaran bagaimana kemudian ceritanya Mbak Susan ini dari pengajar, kemudian menjadi Duta Museum, kemudian aktif di banyak hal, kemudian bagaimana caranya Mbak Susan memperkenalkan museum yang jadi tugasnya. Saya akan kembali setelah komersial break berikut ini. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Terima kasih Star Lovers, Anda masih di program Bincang Spesial. Kita ngomongin tentang bagaimana sejarah Hari Ibu, kemudian juga terkait dengan Museum Perjuangan Wanita Indonesia yang ada di kota Yogyakarta, dan juga bagaimana peran Duta Museum untuk mempromosikan museum-museum di kota Yogyakarta. Saya bersama dengan Mbak Susan, Duta Museum dari Museum Perjuangan Wanita Indonesia. Saya penasaran Mbak Susan, bagaimana ceritanya kemudian Mbak Susan terjun menjadi Duta Museum, karena ternyata saya baca juga pendidikannya di bimbingan konseling, kemudian jadi seorang pengajar juga, kemudian tertarik ke jadi Duta Museum. Apa yang bikin Mbak Susan tertarik untuk jadi seorang Duta Museum yang ternyata tugasnya juga berat juga ya? Iya, benar sekali, Mas. Jadi kecintaan saya terhadap budaya dan juga sejarah itu yang membuat saya tergerak hatinya untuk terjun di museum tersebut. Kebetulan waktu tahun 2021 kemarin ada pemilihan Duta Museum DIY. Kemudian saya mencoba untuk mendaftar untuk setelah tes seleksi, wawancara, dan juga ada tes lainnya, dan akhirnya saya masuk menjadi keluarga bagian dari Duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, Mas. Begitu. Ada berapa banyak Duta Museum di kota Yogyakarta, di ini? Di DIY, ya, di DIY sendiri ada 38 Duta Museum, Mas, karena ada fakta menarik nih. Jadi museum di DIY itu termasuk museum kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta, sehingga Duta Museumnya di DIY itu juga termasuk yang banyak, begitu, terbanyak, Mas. Di Indonesia ya, nomor 2 terbanyak di Indonesia, iya, ya, setelah Jakarta, seperti itu. Jadi masing-masing museum itu ada satu dutanya, atau ada yang kemudian satu museum ada 2 duta, Mbak Susan? Iya, untuk museum itu masing-masing satu, tetapi juga ada yang 2 duta, seperti yang di Museum Pleret kemarin, yang waktu itu Mbak Wangi juga sudah siaran di sini ya kemarin sore, dan juga ada di Museum Kota Gede itu juga ada 2 dutanya, begitu. Itu juga termasuk museum baru, Mas. Mungkin untuk beberapa sahabat Star FM juga belum tahu lah, nanti bisa berkunjung langsung. Kalau kita ngomongin tentang tugas-tugasnya dari seorang Duta Museum kan panjang juga ya, masa baktinya, saya sebut masa baktinya kan 2 tahun ya. Iya. Ini artinya
tugasnya ngapain aja Mbak Susan? Di masing-masing museumnya ngapain ini? Iya, jadi ketika kami sudah dinobatkan menjadi duta museum, kami sudah diberi masing-masing museum sebagai kantor kami, begitu ya Mas ya. Tentunya kami tidak hanya menjadi seorang ambasador saja, tetapi ada tugas yang harus diemban, yang harus dilaksanakan ya. Yang dari dinas yang pasti itu kita harus berkunjung ke museum minimal dalam 1 bulan itu 8 kali kunjungan. Kemudian kita harus rajin membuat konten dan juga menulis artikel tentang kegiatan-kegiatan di museum atau tentang sejarah seperti itu. Nah, kami juga ada kegiatan online, offline dan juga on air, Mas. Kegiatan online kami yaitu kami membuat konten-konten seputar museum karena sekarang itu kan banyak orang yang berpikir bahwa wow, museum itu adalah sesuatu yang monoton, masa lalu begitu. Nah, tugas kami adalah untuk menghilangkan image tersebut, Mas. Maka kami akan masuk menjadi museum yang lebih milenial lagi dengan kami membuat konten di Instagram, promosi di Instagram dan juga membuat video-video kreatif. Kemudian offline kita ada yang namanya Safari Duta Museum, di mana kita bersama duta museum lain membentuk tim, kemudian kita pergi ke sekolah-sekolah yang ada di DIY. Kita memberikan sesuatu yang bermakna kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah promosi museum itu sendiri. Nah, di luar DIY kita juga ada Jumpa Sahabat Museum yang pada tahun ini kita sudah terlaksana. Kita sudah terlaksana di Makassar, kemudian di Surabaya, di Trenggalek, dan juga yang terakhir kemarin di Padang. Nah, seperti itu. Perwakilan Duta Museum adalah untuk mempromosikan dan juga mengenalkan museum dan juga budaya yang ada di Yogyakarta. Kemudian ada kegiatan-kegiatan bersama tim, bersama duta museum lainnya. Kemudian on air tentunya kita siaran-siaran radio untuk mengenalkan museum, begitu Mas. Oke Mbak Susan, tadi diceritakan bikin konten lewat media sosial untuk menjadi semacam ya ini loh, museum itu sekarang seperti ini. Kalau di museum yang dipegang Mbak Susan ini kontennya seperti apa? Ya, tentunya konten yang ada di tempat saya berdasarkan namanya itu wanita ya, maka kami membuat konten-konten yang seputar pergerakan wanita Indonesia, baik yang masa lampau maupun yang saat ini. Jadi seperti saya juga mengadakan kegiatan membuat konten di Instagram itu tentang sekarang Hari Ibu, kemudian Hari Perjuangan Wanita lah, seperti itu. Dan juga saya seperti itu kan sepertinya kurang menarik lah. Saya juga membuat poster dan juga saya mengundang orang sesuai dengan kemampuan saya. Saya itu kan pelaku usaha juga ya Mas ya. Saya mengadakan kegiatan di museum itu waktu itu pembuatan buket hijab. Lah seperti itu untuk kalangan mahasiswa dan juga ibu-ibu rumah tangga, dan waktu itu saya mendapat audiens sekitar 30 orang. Lah mereka tahu itu, ternyata waktu saya tanya dari mana, dari teman atau dari mana, dari Instagram Mbak. Lah, pada mendaftar seperti itu. Bahkan waktu itu sampai kurang Mas, karena kami kan kuotanya cuma 30, terus ada yang mendaftar tapi sudah mepet. Mohon maaf, besok lagi kalau misalnya ada kami akan buka kembali. Lah seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itulah yang membuat orang-orang itu tertarik untuk datang ke museum. Jadi ada sesuatu yang menarik. Jadi tidak hanya orang berkunjung, datang, sudah pulang. Tapi apa sih yang bisa kita datang ke sana, kita pulang bawa apa lah, begitu Mas. Kalau untuk menyasar anak-anak muda agar bisa dan mau pengen datang ke museum, ini apa yang kemudian dilakukan Mbak Susan? Oh ya, selain itu saya juga senang sekali membuat konten-konten video tentang sejarah-sejarah masa lalu Mas. Jadi saya seolah-olah membuat percakapan dengan misalnya dengan Jenderal Sudirman. Saya sebagai Siti Alfiah seperti itu. Tapi gimana sejarah itu dikemas semenarik mungkin, tidak monoton dan juga tidak seperti pelajaran gitu. Yang terakhir 2 konten itu saya sebagai Siti Alfiah, kemudian saya tanya kepada suami saya, apa yang Bapak bawa, seperti itu. Dia menjawab, ini bedak dan juga baju Bu, karena ketika ada serangan udara maka toko-toko akan tutup. Saya menjawab lagi, lah tapi 1 dus saja sudah cukup untuk 1 bulan Pak. Terus si Sudirman bilang, tapi biar bagaimanapun Ibu tetap harus kelihatan cantik. Terus saya bilang, terima kasih sudah mencintaku
akui sampai akhir hayatmu lah. Seperti itu. Itu cara. Jadi saya tidak hanya mempromosikan museum saya saja, tetapi museum di Yogyakarta begitu. Jadi gimana sejarah dikemas semenarik mungkin agar orang penasaran dan juga mau datang ke museum begitu. Ya, sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang duta museum, kemudian saya penasaran bagaimana frame-nya anak-anak anak-anak pelajar ini terkait dengan museum sekarang ini. Apakah mereka kalau nggak dipaksa ke museum, mereka nggak akan ke museum atau seperti apa nih Mbak Susan? Tentunya dari kita dulu, Mas. Ketika kita yang ingin membuat orang tertarik kepada museum, kita harus tertarik dulu kepada museum. Setelah kita mencintai museum, baru kita mempromosikan. Kita setidaknya kan memberikan vibrasi yang positif ya, bahwa museum itu adalah kita dapat media belajar secara langsung. Di sini museum itu ada yang museum sejarah, nanti anak-anak bisa belajar secara langsung secara sejarah. Tidak hanya berkutat kepada buku saja, tetapi nanti anak-anak bisa media-media belajar di sana. Di sana juga ada museum sains dan juga teknologi, ada museum seni dan juga budaya. Nanti ada saja yang nanti anak-anak datang ke sana, kemudian nanti anak-anak juga pulang ke rumah itu membawa sesuatu, membawa apa yang bisa dibawa, apa yang bisa nanti kita diterapkan dalam kehidupan kita, termasuk nilai dan spirit tadi itu, Mas, begitu. Nah, kalau untuk pelajar-pelajar yang seperti ini kan mereka kan pengennya kan keponya sekarang di media sosial ataupun yang sejenisnya. Bagaimana kemudian teman-teman duta museum secara umum apakah kemudian bergerak bersama bikin konten bersama untuk ke anak-anak muda, ataukah kemudian ya udah masing-masing museum punya konten sendiri atau seperti apa nih Mbak Susan? Iya, tentunya di museum itu pasti mempunyai konten sendiri-sendiri ya. Tetapi kami juga ada di satu ikatan duta museum mempunyai Instagram, yaitu Ikatan Duta Museum Yogyakarta, di mana kegiatan-kegiatan duta museum dan juga permusiuman di Yogyakarta itu dituangkan ke situ. Jadi satu kesatuan begitu, Mas. Nah, dari situ kami juga membuat kegiatan-kegiatan yang menarik audiens untuk pergi ke museum, karena kami menyadari masih banyak sekali, bahkan nggak cuma yang muda, yang sudah dewasa juga berpikir ngapain sih ke museum, mendelok sik mbiyen-mbiyen gitu kan. Maka gebrakan kami adalah ayo kita membuat kegiatan-kegiatan yang menarik mungkin, entah itu lomba, entah itu kegiatan-kegiatan seperti kegiatan saya tadi itu, agar orang tuh mau istilahnya dipaksa ke museum dengan halus begitu ya, Mas. Nah, setelah mereka sampai museum, baru mereka itu kan melihat, oh jebule ada yang seperti ini, oh iya ya, oh alah yang ini yang di buku sejarah nggak ada lah, seperti itu, Mas. Saya penasaran dengan program wajib kunjung museum yang dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kebudayaan ya. Ini programnya seperti apa Mbak Susan? Oke, jadi wajib kunjung museum itu dulu ada karena keprihatinan Sultan, Mas. Jadi waktu itu Sultan itu datang ke daerah Gunung Kidul, di mana Gunung Kidul itu kan masih DIY ya, Yogyakarta. Tetapi ketika Sultan datang, kemudian itu ternyata tahu bahwa faktanya banyak anak-anak yang belum pernah datang ke Yogyakarta. Begitu, karena jauh, maka dari itu diadakanlah wajib kunjung museum. Jadi wajib kunjung museum itu memang yang utama adalah audiensnya anak-anak. Jadi nanti dari Dinas Kebudayaan Yogyakarta itu ada bisnya itu bis tayo kalau orang-orang bilang. Karena warna-warni, kemudian datang ke sekolah-sekolah untuk menjemput, kemudian anak-anak itu diajak ke museum-museum yang ada di Yogyakarta. Dengan begitu kan anak-anak pernah ke Jogja, pernah kayak gitu. Kan kasihan, Mas, dari Gunung Kidul, dari mana Jogja, pernah ke Malioboro belum, pernah ke Jogja belum. Nah, kasihan lah. Seperti itu, Mas. Jadi awal mula ada wajib kunjung museum. Dalam satu program ini siswa ini diajak berkunjung ke beberapa museum. Oke, Mas, jadi dalam satu hari itu bisa 2-3 museum seperti itu. Tapi biasanya di museum-museumnya itu yang terdekat. Misalnya ada Museum Ulun Sentalu, itu kan museum daerah Kaliurang begitu ya, Mas ya. Berarti nanti dari Museum Ulun Sentalu ke museum Gunung Merapi, baru nanti turun ke Monjali ya, begitu. Jadi nggak yang dari ujung ke ujung dari Kaliurang terus habis itu ke Bantul begitu ya, Mas ya. Habis waktunya ya. Iya, begitu. Kalau untuk para pelajar yang ikutan ini apakah hanya untuk SD ataukah kemudian SMP atau SMA ini? Iya, jadi itu sudah untuk SD, SMP, SMA begitu ya, Mas. Cuman kemarin waktu kita COVID memang kita berhenti dulu. Jadi waktu COVID itu sempat yang di sekolah, karena sekolah juga tutup, tentunya juga tidak ada WKM. Maka dari WKM itu muter gimana biar tetap bisa jalan. Akhirnya dari usia 16 sampai 15 tahun untuk umum. Tapi karena ini sekolah sudah masuk lagi, maka sudah kembali lagi begitu.
outputnya dari para pelajar yang ikutan program wajib kunjung museum ini, apakah harus bikin laporan ataukah mereka harus bikin konten untuk disebar di media sosial mereka biar dapat informasinya juga disebar ke yang lain, atau seperti apa nih Mbak? Iya Mas, tentunya. Jadi setelah mereka diajak ke museum-museum yang sudah menjadi pilihan itu, mereka itu disuruh membuat konten, kemudian nanti tag Instagramnya wajib kunjung museum, Dinas Kebudayaan, dan juga museum yang tadi didatangi. Dengan begitu semakin banyak yang nge-tag, semakin banyak yang tahu, maka semakin banyak orang mengerti tentang museum dan juga keseruan-keseruannya. Seperti itu. Ya, saya penasaran juga dengan bagaimana kemudian menyebar kunjungan tadi. Kalau ada program wajib kunjung museum bisa menyebarkan kunjungan ke banyak museum kan, tapi kan kita tahu juga ada beberapa museum yang memang pengunjungnya ramai banget, tapi ada juga yang enggak. Ini bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh teman-teman duta museum dan juga yang lainnya untuk ya biar tersebar ke banyak museum, karena ada lebih dari 30 museum tadi ya. Iya. Jadi sebenarnya museum itu kan sama seperti usaha yang lain ya. Jadi itu tergantung brandingnya kuat atau tidak. Kalau orang-orang yang di luar Jogja pasti sudah tahu keraton, tahu Munjali, tahu lah kayak gitu. Tahu pergerakan wanita Indonesia belum lah seperti itu. Maka tugas kami adalah di sini untuk mempromosikan, untuk menggebrak, untuk membuat gebrakan, untuk meningkatkan daya kunjung peserta atau kunjungan tersebut dengan cara ya itu tadi Mas, kita membuat konten, kita promosi. Bahkan saya itu juga promosinya itu nggak hanya di Jogja tetapi di daerah-daerah Jawa Tengah yang kira-kira masih mereka ke Jogja itu masih dekat, seperti itu. Begitu. Baik, Mbak Susan, dan juga untuk Anda Star Lovers, kita akan break sebentar. Nanti kita akan di sesi terakhir kita akan melihat bagaimana kemudian perjuangan wanita Indonesia itu masih relevan dulu sampai sekarang ini. Iya. Kita akan kembali setelah satu lagu berikut ini. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Di segmen terakhir untuk obrolan kita di Bincang Spesial persembahan dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kita masih bersama dengan Mbak Susan, Duta Museum dari Museum Pergerakan Wanita Indonesia. Pas di Hari Ibu kita ngomongin tentang wanita Indonesia dan bagaimana kemudian semangat yang sudah dilakukan di puluhan tahun yang lalu itu masih aktual untuk kita lakukan sekarang ini. Mbak Susan, Susan sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang pendidik, kemudian sebagai seorang duta museum, bagaimana melihat dan merefleksikan perjuangan wanita Indonesia yang dulu itu ternyata masih pas, masih aktual sampai sekarang ini. Apa yang kemudian bisa ini loh, sekarang ini kita harus berjuang untuk yang seperti ini. Baik. Kenapa Hari Ibu itu ada? Karena memang ya seorang wanita itu juga perlu untuk dihargai seperti itu. Menurut saya, ibu itu adalah jantung keluarga, baik untuk suami, anak-anak, dan juga lingkungan sosialnya. Sekarang dalam praktek sehari-hari, ketika ibu kami atau ibunya kita ya Mas ya, di rumah itu tuh lagi sakit atau rasanya lagi kesel, pasti seluruh isi rumah juga rasanya ikut kemerungsung seperti itu. Nah, maka pentingnya untuk menghargai Hari Ibu itu memang ketika ada tanggal 22 ini, kemudian anak-anak membuat seremoni, membelikan, yuk berbondong-bondong beliin ibu coklat atau hadiah atau apapun kesukaan ibu, itu adalah sebenarnya bentuk rasa cinta kita kepada seorang ibu tersebut. Tetapi yang perlu kita ingat lagi adalah Hari Ibu itu tidak hanya tanggal 22 Desember aja, tetapi setiap hari itu adalah Hari Ibu, begitu. Kemudian spiritnya ibu itu memang sungguh luar biasa. Mungkin ibu itu, misalnya pun ibumu atau ibu kita itu hanya di rumah saja, ibumu nggak seperti ibumu yang kerja di kantor keren pakai seragam. Kita lihat dulu, ibu kita itu sungguh luar biasa. Kita belum bangun, ibu sudah bangun. Kita belum melakukan kegiatan, kita mau pergi, sudah ada makan di rumah. Kemudian seperti itu. Itu kalau bukan ibu siapa? Yang ngajari kamu les siapa? Guru pendidik pertama itu adalah seorang ibu. Nah, seperti itu. Jadi spiritnya, walaupun misalnya aku besok ini mau kuliah sampai tinggi, tetapi tiba-tiba karena suatu keadaan, misalnya punya suami, sudah di rumah saja karena aku harus bepergi jauh dan anak-anak harus di rumah, nggak apa-apa. Berarti anakmu adalah anak yang berkualitas karena kamu adalah seorang ibu yang pintar mendidik anak, baik secara emosi maupun secara pendidik. Nah, begitu Pak. Jadi pendidikan seorang ibu tinggi itu pasti ada gunanya, begitu. Apalagi pada saat pandemi kemarin sampai sekarang ini
tugas dan peran ibu sangat luar biasa ya. Jadi guru, jadi tenaga Chef, kesehatan, iya, chef tenaga yang lainnya kesehatan. juga ya. Bahkan ibu itu sering tidak memikirkan dirinya sendiri, yang penting orang di rumah itu tuh sehat. Orang di rumah itu tuh kenyang dulu. Aku nanti terakhir nggak apa-apa. Ibu itu pasti seperti itu. Spirit perjuangan wanita Indonesia bisa disaksikan juga di Museum Pergerakan Wanita Indonesia yang ada di Jalan Solo. Mbak Susan, kenapa kemudian Star Lovers, pendengar kita ataupun juga yang menyaksikan kita harus berkunjung ke museum di tempatnya Mbak Susan ini? Baik, itu tidak hanya untuk wanita saja, tetapi saran saya, nanti yang Mas yang punya istri atau yang punya pacar atau yang dia itu adalah seorang laki-laki, itu boleh banget berkunjung ke Museum Pergerakan Wanita Indonesia ya, karena di sana nanti itu bisa melihat ternyata perjuangan para wanita itu tuh memang sangat luar biasa. Ada juga cerita kalau zaman sekarang itu ada ibu-ibu persit begitu ya. Lah itu memang sekarang itu banyak kegiatan juga. Tetapi kalau zaman dulu ternyata selain suaminya perang, itu ternyata istrinya itu juga disiapkan diri untuk mengikuti perang lah. Begitu. Berarti zaman dulu itu kan spiritnya itu sangat luar biasa, tidak hanya di dapur saja, tetapi dia harus berani di medan perang, bahkan harus berani ketika sewaktu-waktu harus kehilangan suaminya ketika berperang lah, seperti itu. Untuk zaman sekarang apakah siap untuk wanita-wanita seperti ini? Belum tentu, begitu. Mbak Susan, secara umum diajak dong, museum di daerah istimewa Yogyakarta itu ada banyak. Ajak dong untuk pendengar kita untuk berkunjung ke museum, karena museum itu beda loh, nggak cuman yang dulu-dulu, tapi ada banyak hal kekinian yang bisa dilihat juga. Baik, halo sahabat Star Lover, halo sahabat Star FM. Sahabat semua bisa berkunjung di museum-museum yang ada di Yogyakarta. Museum di Yogyakarta itu terdiri dari museum seni, sejarah, sains, dan juga perjuangan. Di museum itu pasti nanti sahabat Star FM mendapatkan sesuatu yang bermakna. Ketika nanti sahabat Star FM pulang, pasti akan mendapatkan sesuatu yang nantinya bisa diterapkan di kehidupan sahabat Star FM selanjutnya. Apalagi yang untuk bawa anak-anak itu pasti nanti akan ada cerita menarik setelah itu. Penasaran? Langsung saja berkunjung di museum di Yogyakarta. Iya, Mbak Susan, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol tentang Hari Ibu, kemudian bagaimana kita pentingnya untuk berkunjung ke museum, tunjukkan cintanya pada ibu dan juga cintanya pada Indonesia dengan tetap berkunjung ke museum. Terima kasih Mbak Susan sudah Terima kasih hadir kembali, di Mas. Star FM. Baik, demikian Star Lovers, Anda sudah bergabung di program Bincang Spesial persembahan dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Dini Arta. Di pagi kali ini bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat pagi dan sampai jumpa.